Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab sekalipun kami melewati lembah kekelaman, Kau Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian, kami penyembahan, kami pengagungan kami kepadamu. Kami doa Tuhan, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu dicurahkan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan di tempat ini, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan kami percaya Tuhan yang berbeban berat ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya saat ini Tuhan, kami siap bersama dengan jemaat yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami doa jamah Tuhan, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur benih firman, boleh bertumbuh berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir. Sucikan layak tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau Tuhan yang memberikan hamba kekuatan. Berikan hamba yaitu Tuhan kemampuan. Tuhan, hamba terbatas penuh dengan kekurangan, tapi kami punya iman walaupun manusia biasa penuh dengan kekurangan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk memberkati jemaat Tuhan. Doa kami Tuhan, sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu sehingga benar-benar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami doa apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi semuanya isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, dengan sukacita, dengan iman yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, senang bisa jumpa saudara sore malam hari ini. Saya percaya saudara dan saya dalam Tuhan ada sukacita. Di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu walaupun tertutup masker. Bilang sama kanan kirimu tetap bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal saudara kiri kananmu katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yang di rumah juga katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, makin hari makin banyak jemaat Tuhan yang semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita setia semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Oke, langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Pengakuan iman kita terhadap firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama katakan amin, haleluya. Tema khotbah saya hari ini saudara, saya sudah post dari tadi siang, agak telat memang saudara, karena memang baru tadi pagi Tuhan kasih, saya udah siapin dari hari Jumat untuk bicara. Pak Pendeta begitu terus, ya bagaimana saudara, namanya juga hamba Tuhan saudara, ikut apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya kalau dari Tuhan pasti memberkati saudara dan saya, amin. Nah hari ini saya ingin bicara tentang Kristen sekalipun, sama-sama bilang sama saya sekalipun. Amin. Apa itu Pak Pendeta? Kita lihat dulu ayatnya saudara, mungkin saudara akan kaget. Matius 2. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Mungkin saudara kaget, Pak Pendeta, kayaknya ini belum Desember Pak Pendeta. Kenapa ayatnya itu Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, firman Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Firman Tuhan relevan kapanpun Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yuk kita lihat Alkitab kita saudara, yaitu di Matius pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Di situ beri judul apa? Shalom. Belum apa-apa udah konsentrasi hilang. Apa? Orang maju dari timur. Sekali lagi saya mau bilang saudara Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bilang ini udah mau Natal, Pak Pendeta belum. Cuman kadang-kadang waktu itu cepat sekali saudara. Saya aja ini dari Januari, tiba-tiba udah Juni aja. Udah Juli.
Tiba-tiba udah mau habis, mau Agustus, waktu berlalu begitu cepat. Karena memang sekali lagi gara-gara COVID ini, lockdown saudara, memang saya benar-benar sibuk banget. Bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan, bangun, tidur lagi, makan. Tidak ada waktu untuk istirahat. Gitu. Nah gitu dong, itu baru cemata dan sukacita. Yuk, yang sudah di sana sekali lagi sama-sama bilang haleluya. Saya 10, saudara 11, nanti 12 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11 silakan. Ayat 12 kita baca sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi saudara, memang saudara pembahasan kita ini saudara sering kali itu dibahas ketika menjelang Natal saudara. Karena memang ini berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus saudara, di mana orang Majus menyambutnya. Tetapi sekali lagi saudara, Tuhan taruh dalam hati saya ini tadi malam saudara, dan ketika saya pelajari, ternyata memang yang namanya firman Tuhan itu bisa relevan kapanpun Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ketika saya pelajari lebih dalam memang saudara, justru apa yang saya rasakan adalah memang sangat-sangat relevan hari-hari ini saudara. Bicara tentang Kristen sekalipun. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam tentang Kristen sekalipun, saya mau ajak saudara untuk sedikit mengenal latar belakang orang Majus saudara. Orang Majus ini saudara, kalau kita pelajari saudara, menurut apa yang saya baca, referensi-referensi yang saya pelajari, mereka adalah orang pintar, mereka adalah raja-raja dari timur, mereka adalah orang-orang terpandang, mereka adalah orang-orang yang sangat disegani saudara. Memang secara literatur bahasa Yunani yang digunakan dalam penulisan Perjanjian Baru, kata Majus ini saudara, asal katanya itu magoi. Magoi memang berkaitan dengan orang-orang yang suka dengan sihir saudara. Itu kenapa ketika diserap menjadi bahasa Inggris, magoi menjadi magic saudara. Mungkin saudara bilang, oh Pak Pendeta, artinya Pak Pendeta mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dong Pak Pendeta. Ketika saya pelajari lebih dalam lagi, untuk benar-benar bisa mengenal orang Majus dengan tepat, kita harus melihat dari perspektif yang namanya penulis, yaitu siapa? Memang saya setiap khotbah di sini kesabaran saya dilatih. Saya mau bilang saudara tolong, ini ribuan orang menyaksikan. Saya harus menjaga harga diri saya. Setidaknya ada suara gitu. Sampai di mana lagi? Siapa yang tulis itu tadi? Nah gitu dong. Penulisnya adalah Matius. Untuk bisa benar-benar mengenal sosok orang Majus ini saudara, kita harus melihat dari sosok penulis, dari perspektif penulis yang adalah Matius. Ketika saya pelajari menurut tulisan seorang bapak gereja, namanya saya mencatat di sini saudara, namanya adalah Epifanus saudara. Dia adalah bapak gereja mula-mula saudara. Epifanus menulis bahwa dari perspektif Matius yang adalah orang Yahudi, yang namanya orang-orang Majus ini saudara, mereka pelajari silsilah keluarganya, ternyata mereka adalah keturunan dari Ketura. Siapa Ketura? Koordinator Nias. Bukan. Yes, apa? Istri ketiga. Kita hitung ya, yang Hagar kita hitung ya. Karena kan memang Alkitab mencatat Sarah memberikan Hagar untuk menikah. Jadi istri ketiga si Ketura ini saudara, ketika Sarah sudah meninggal, akhirnya Abraham menikah dengan Ketura. Nah, Ketura ini saudara yang akhirnya menjadi menjadi sumber nenek moyang dari yang namanya orang Majus saudara, nenek orang Majus. Jadi mereka ketika dipelajari saudara, mereka mewarisi tradisi dan juga iman Bapak Abraham yang adalah bapak mereka saudara. Jadi sebenarnya orang Majus ini adalah orang-orang yang mengenal Allah yang hidup saudara. Nah, apa yang akan sama-sama kita pelajari adalah bagaimana tindakan mereka, bagaimana sikap mereka ketika mereka mencari Tuhan. Dan itu yang akan kita terapkan, kita pelajari supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, boleh munculkan di layar saudara. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, apa yang kita akan pelajari mengenai
kegiatan atau yang dilakukan oleh orang Majus dalam konteks Kristen sekalipun, saya mencatat di sini saudara bicara tentang apa? Sekalipun keadaan tidak mendukung, mereka tetap mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun keadaan tidak mendukung, mereka tetap mencari Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan, yang benar-benar jadi patokan mereka pada saat itu, cuma apa? Bintang. Patokan mereka satu-satunya itu cuma itu saudara, nggak ada yang lain. Dan saya mau bilang saudara, keadaan waktu itu nggak mendukung. Bayangin cuma bintang saudara. Kalau hari-hari ini kan enak, mau kemana-mana pakai GPS, tinggal ngomong. Oke Google, mau ke Kelapa Nias. Oke, mari kita berjalan. Ya kan gitu ya. Ketahuan pendeta sering pakai secara jalan. Maju terus ya gitu, enak. Belok kiri, belok kanan. Hati-hati lampu merah. Ada tulang lunak, hati-hati. Itu ada sensornya, itu bahaya itu saudara. Iya, enak gitu kemana-mana, enak. Tapi pesan saya ini banyak anak muda, yang laki-laki, yang pria-pria. Saran saya, pakai voice Google Map itu, pakai yang laki-laki, suara laki-laki. Kenapa kalau perempuan? Bahaya. Maksudnya apa? Ketika kau misalnya disuruh belok kiri, kau belok kanan, tidak taat. Perintah selanjutnya dia akan ngomong, turunin aku sekarang. Nah itu bahaya saudara. Ngambek dia. Tapi biasa itu kalau baru pacaran. Kalau udah nikah beda. Turunin kamu sekarang. Nah, ini istri-istri ada Roro Isabel menjajah suami begini saudara. Nah zaman dulu itu susah saudara. Cuma modal bintang. Keadaan gak mendukung. Bahkan jalur yang mereka lewati itu benar-benar saudara jalur yang berat, jalur yang berbahaya. Padang gurun saudara. Kalau siang panasnya bukan main, kalau malam dinginnya bukan main saudara. Dan itu bukan jalur yang mudah, perjalanan yang sangat jauh saudara. Kalau saudara pernah ngalamin jalan di padang gurun siang-siang, oh Tuhan. Saya pernah itu saudara, ikut satu tur saudara, jalan di Mesir jam 12 siang saudara. Mataharinya lagi semangat-semangatnya. Suhunya 50 derajat saudara. Mungkin secara postur tegap. Nggak apa-apa, pos sedikit. Mungkin jemaat yang di rumah kangen pendetanya. Tapi, ada yang najis di pendetanya. Tapi saudara, berdiri di panas 50 derajat jalan di padang pasir itu saudara. 1 jam, waduh tegap-tegap, lemes juga lama-lama saudara. Betul, oh Tuhan. Sampai tour guide lokalnya bilang, Pak kita gak usah lanjut ya Pak ya, saya udah gak kuat lagi, bayangin saudara. Karena memang suasananya panas banget saudara. Kalau siang panas juga bukan main, kalau malam dinginnya bukan main saudara. Keadaan waktu itu saudara sebenarnya gak mendukung saudara. Tapi saya mau bilang saudara, hebatnya, sama-sama bilang sama saya, mereka tetap cari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mereka tetap cari Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang keadaan di sekitar kita nggak mendukung kita untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita nggak mendukung kita untuk cari Tuhan. Karena kenapa? Di dalam Tuhan ada berkat, ada pemulihan, ada mujizat. Ada satu pribadi yang paling nggak senang anak Tuhan mencapai semua itu. Siapa? Itu kenapa iblis bisa pakai siapa saja untuk menghalang-halangi saudara, untuk tidak mendukung saudara, untuk cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, siapapun bisa iblis pakai, bahkan keadaan sekalipun bisa iblis pakai untuk menghalangimu mencapai Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Itu kenapa? Ada satu keadaan di mana saya melayani saudara, ada satu keluarga, suami istri saudara, yang ngalangin suaminya ke gereja, istrinya dipakai iblis. Bisa jadi. Saya nggak enak, takutnya ada ibu-ibu komplain. Apa Pak Pendeta? Maksudnya ibu-ibu dipakai iblis? Saya tidak bilang begitu. Saudara simpulkan sendiri saja. Suaminya mau ke gereja, istrinya bilang, ngapain sih lu ke gereja? Nggak ada cuan di sana, nggak ada hepeng, ngapain? Nggak usah. Bayangin, mau ke gereja loh. Bukan mau ke diskotik, mau gereja, mau pujian. Mau haleluya puji Tuhan, bukan kan ku bawa wajahmu. Bukan. Mau menyembah Tuhan. Istrinya korban TikTok, mohon maaf ya. Istrinya
Istrinya ngalangin, mau cari Tuhan lo, bayangin lo. Mau ibadah, mau lihat penyembahan Tuhan. Istrinya ngalangin. Ada lagi, seorang anak muda saudara. Dia bilang, Kak aku pengen banget pelayanan Kak. Tapi mama aku telarang-larang aku mau pelayanan Kak. Saya bilang coba ajak ngomong baik-baik, cari kesempatan yang baik. Pas mama lagi tenang, coba urut-urut. Akhirnya saudara, diambil kesempatan mamanya lagi tenang, lagi sukacita. Apalagi zaman-zaman dimana awal-awal bulan. Itu masa di mana istri-istri biasanya sukacita luar biasa, sorgawi melimpah dalam kehidupannya. Iya, awal bulan suami baru, mah ini gaji bulan ini bonus bulan ini. Makanya saya mau bilang suami-suami kalau mau bikin senang istri itu sebenarnya gampang. Kasih aja itu. Gaji bulanan, semuanya, rumah atas nama istri, mobil atas nama istri, dompet, kartu kredit, kasih semua. Suami kaos kutangan aja jalan pokoknya. Itu istri itu suka cita. Mau kemana kamu? Terserah. Ya, puas dia, puas. Nah waktu itu mamanya lagi tenang, baru terima gaji papanya. Dia urut, dia bilang, Mah kalau nanti aku juara aku boleh ya Mah pelayanan. Mamanya terima tantangannya, oke boleh. Kalau kamu juara, kamu boleh pelayanan. Akhirnya saudara, singkat cerita dia berjuang, dia belajar susah payah. Akhirnya apa? Bisa dapat juara. Dan akhirnya saudara, saya mau bilang, mamanya izin dia pelayanan, mamanya lihat ada perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya mamanya sekarang saudara sering nemenin dia pelayanan seharian saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara kadang-kadang ikut Tuhan tuh, aduh. Mau bilang tantangan tuh kadang-kadang ada keadaan sepertinya nggak mendukung. Saya ingat banget kesaksian saya. Awal-awal masih penuh perjuangan hidup susah. Ada roh-roh Miss Queen. Saya ingat banget. Saya kan kalau tanggal 31 itu saya pengen banget selalu pergantian tahun itu di gereja. Saya pengen banget meninggalkan tahun, masuk tahun yang baru. Itu benar-benar dalam hadirat Tuhan. Saya ingat banget. Akhirnya saudara, yang namanya keuangan lagi benar-benar menipis. Uang cuma 25 ribu. Naik ojek karena busway udah ditutup dari daerah kota Harmoni. Mau ke Semanggi itu rata-rata minta 25 ribu. Tapi puji Tuhan saya sudah punya karunia tawar-menawar emak-emak Manado. Jadi saya berusaha dengan segenap jiwa dan raga akhirnya mentok 20 ribu. Itu perjuangan luar biasa. Malamnya hujan-hujan lagi saudara. Sampai lewat jalan-jalan susah, pikul-pikul motor saudara. Keadaan gak mendukung tetapi saya tetap cari Tuhan. Saya mau bilang saudara sekali lagi. Orang majus keadaan waktu itu gak mendukung mereka untuk mencari Tuhan. Tapi saya mau bilang yang mereka lakukan sama-sama bilang sama saya. Mereka tetap cari Tuhan. Amin. Ada tantangan yang berat tapi mereka tetap cari Tuhan. Itu kenapa saya mau bilang saudara kalau hari-hari ini anak Tuhan. Baru ada tantangan dikit terus udah mau menyerah gak mau cari Tuhan. Mohon maaf. Kau bikin malu anak Tuhan yang luar biasa namanya. Amin kayak apa gitu. Nanti kalau di upload di YouTube nanti edit dulu bagian saya paksa mereka ya. Bagus. Amplop tolong kasih dia. Saya mau bilang saudara, iya loh. Itu kenapa kalau anak Tuhan cuma ada tantangan dikit langsung Pak Pendeta saya gak mau bisa gereja Pak Pendeta soalnya jauh Pak Pendeta. Cuman jauh, saya aja jalan kaki tetap mau pelayanan. Apalagi hari-hari ini Pak Pendeta saya gak mau ke gereja. Kenapa Ibu? Soalnya Pak Pendeta saya gak tahan Pak Pendeta. Saya disemprot-semprot, Pak Pendeta masuk disemprot-semprot, masuk semprot-semprot. Saya mau kasih tahu ya. Saya ini agak gemes nih kalau hal ini saudara. Saudara jemaat ibadah disemprot satu hari cuma 1 kali. Saya pendeta 7 kali. Pak Pendeta depan, oke. Belakang Pak Pendeta, oke. Apalagi di Sarbini semprotannya udah kayak semprotan buat hama wereng, tahu nggak? Tahu wereng? Saya nggak tahu, cuma denger aja. Itu gede banget, itu semprot bukan cuma di badan sampai leher-leher. Sampai lama saya ini yang semprot ini ada niat jahat sama pendeta, ada kepahitan sama pendeta itu bagaimana nih? Tunggu lo ya, gue bahas di khotbah lo. Nah itu saya bahas ini. Saya mau bilang saudara, kalau cuma tantangan kecil-kecil, maju dong anak Tuhan. Jangan kalah sama keadaan yang iblis gunakan untuk menghalangimu mencari Tuhan. Tetap cari Tuhan sekalipun keadaan tidak mendukung. Sebab dalam Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada pemulihan, mujizat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo tetap cari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk kita harus cepat saudara. Yang kedua, sekaligus yang terakhir saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang majus ini saudara. Coba lihat Alkitab kita saudara. Yuk kita lihat dulu poinnya. Kita lihat poinnya dulu saudara. Sebelum kita masuk ke ayat yang ke-11 tadi.
Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Yang kedua, sekalipun yang apa? Tidak sesuai harapan, mereka apa? Tetap memberikan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak sesuai harapan, tetap memberi yang terbaik. Amin. Ayat 11, coba kita lihat saudara. Alkitab kita, ayat 11. Sama-sama, coba kita lihat Alkitab kita. Maka, masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Tahan sampai di situ saudara. Rumah ini maksudnya saudara kandang yang hina. Kenapa saya bilang mereka tetap memberikan yang terbaik, walaupun sekalipun tidak sesuai dengan yang diharapkan tentang apa yang mereka terima. Kalau saudara pelajari, orang Majus ini saudara, yang mereka terima nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Maksudnya apa? Saudara ingat, mereka itu saudara punya ekspektasi, punya harapan bahwa Mesias, Raja yang akan dilahirkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Akan dilahirkan di tempat yang penuh dengan yang namanya kekuasaan yang luar biasa. Itu kenapa tempat pertama mereka mencari di mana? Saya akan coba ngomong sama Bapak Ibu Gembala. Jadi jemaat Tiberias sebelum masuk ibadah bukan hanya dikasih disinfektan, kasih juga multivitamin. Ini kurang gizi. Tolong. Ini seluruh dunia menyaksikan kita. Biar orang dunia tahu anak Tuhan tuh semangat-semangat. Amin. Mantap. Saya tadi di Puri. Jadi mereka tuh ternyata ada jam 8:30 itu kan saya sesi 1, 9:30. Saya sesi 1 di sana. Setiap 9:30 pas saya khotbah ada pengumuman dan itu masuk ke dalam gereja. Ketika saya lagi khotbah tiba-tiba cuci tangan. Tapi saya tahu itu bukan jemaat Tiberias. Karena kalau jemaat Tiberias kan semangat-semangat, amin. Dia kayak orang kurang gula. Kayak saudara begini. Kamu mesti siap-siap. Saya mau bilang saudara, yang mereka terima nggak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena di bayangan mereka Mesias akan lahir di tempat yang megah, tempat yang mewah. Tetapi ternyata lahirnya di kandang yang hina. Itu kenapa mereka pertama kali nyarinya di mana? Sekolah minggu bolos terus atau bagaimana ini? Oh Tuhan, saya pengen jadi guru sekolah minggu lagi kalau begini. Di mana? Ayo. Gak apa-apa, salah gak masuk neraka. Bukan, mereka cari di istana Herodes. Ini cerita Natal loh, tiap tahun cerita loh. Mereka tuh berharap lahirnya di tempat yang mewah secara dunia. Itu kenapa mereka cari di istana Herodes. Karena harapan mereka, raja akan lahir penuh dengan kemuliaan duniawi. Tetapi mereka lihat ketemunya di mana? Kandang domba. Saya mau bilang saudara, kalau saudara cari presiden, mau nyari di istana negara, tiba-tiba ketemunya di istana Bogor, masih sama-sama. Selepel. Saudara nyarinya di istana presiden, ketemunya di Plaza Indonesia, masih high class. Saudara nyari istana presiden, ketemunya di Cibaduyut. Sorry with my accent. Saya peranakan Manado, jadi begini. Kalau Manado tuh begini. Jijik ya. Jauh dari ekspektasi. Pak Pendeta Presiden lagi belusukan, gak apa-apa. Saya mau bilang saudara jauh, tetapi kalau kita lihat, harusnya di istana ditemukannya di kandang yang hina yang sama sekali bertolak belakang, gak ada kemuliaan di sana. Tetapi Alkitab mencatat tadi di ayat 11, boleh lanjut. Apa dikatakan di sana? Kemudian mereka mengkorting persembahan buat Tuhan itu. Yang dari awal emas, kemenyan dan mur, sisa murnya itu pun disertai dengan bautnya. Beda, nggak apa-apa. Mereka tetap memberikan yang terbaik. Mungkin saudara langsung tatap saya, Pak Pendeta lagi bicara duit ini. Udah tahu masa-masa lagi susah begini. Nah dong hepeng. Pak Pendeta mau ngomong duit, ini lagi tipis ini. Ini dompet isi struk belanja semua. Nggak ada duit. No. Saya lagi nggak bicara tentang materi. Karena mohon maaf, gereja Tiberias adalah gereja yang paling pantang minta-minta, saudara. Bapak Gembala Sidang selalu ajar, kalau mau minta cuma satu sumbernya, Tuhan yang punya segalanya. Men.
Bapak Gembala Sidang pengen jemaat Tiberias diberkati Tuhan. Itu kenapa saya ketika membahas ini, saya bukan lagi bicara tentang persembahan dalam materi. No. Saya mau ajak saudara untuk melihat apa? Mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang terbaik. Amin. Saya mau bilang saudara, keadaan hari-hari saudara memang sepertinya bisa membuat saudara dan saya berpikir Tuhan itu nggak sayang sama kita. Kadang-kadang kalau kita nggak sikapi dengan benar, kita bisa berpikir, Tuhan tuh peduli nggak sih sama aku? Tuhanku sayang nggak sih sama aku? Kemarin saya terima telepon seorang wanita saudara, dia bilang, saya kok ikut Tuhan nggak seperti ekspektasi saya ya Pak Pendeta ya. Saya ikut Tuhan kok malah mengalami keadaan yang berat, apalagi masa-masa corona begini Pak Pendeta. Saya ikut Tuhan kok malah keadaannya susah. Jujur Pak Pendeta, saya mau marah sama Tuhan Pak Pendeta. Seorang teman saya hamba Tuhan. Dia udah punya anak, udah punya istri. Kemarin ngobrol, telepon sama saya. Dia bilang, aduh bro, gue lagi dalam masa sukar. Dia udah punya anak, udah punya istri. Tetapi keadaan lagi susah. Kalau hidup sendiri, mau makan nasi sama ikan asin setiap hari, it's okay. Ini ada istri, ada anak. Dia sampai bilang, bahkan mau ngontrak aja udah gak punya uang. Akhirnya harus tinggal di rumah mertua, rumah orang tua. Akhirnya saya pengen ngobrol ketemuan gitu saudara. Saya bilang yuk kita ketemuan nih ngobrol-ngobrol. Aduh bro, yang deket-deket ya. Soalnya udah gak ada mobil loh. Mobil kemana? Udah ditarik leasing, udah gak mampu bayar lagi. Aduh Tuhan. Di luar ekspektasi, pikirnya kan gini. Ikut Tuhan, berkat. Ikut Tuhan, berkelimpahan. Tapi kadang-kadang ikut Tuhan ada keadaan-keadaan gak sesuai ekspektasi kita. Tapi hebatnya dia bilang begini. Tapi yaudahlah, yang penting anak istri bisa hidup, gue tetap akan setia melayani Tuhan. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang ikut Tuhan, keadaan yang ada gak sesuai ekspektasi. Tetapi pesan saya jangan jadi kecewa. Jangan akhirnya jadi kau, yaudahlah, udah gak usah ikut Tuhan lah. Udahlah gak usah hidup benar lah. Udahlah gak usah kasih yang terbaik buat Tuhan. No. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ikut Tuhan, setia sama Tuhan. Tetapi justru kesetiaan mereka sama Tuhan yang mereka dapatkan adalah diperhadapkan pada yang namanya perapian yang panas, hidup dan mati. Tapi nggak langsung mereka bilang, ya udahlah, aku tidak akan ikut Tuhan lagi. Aku mau menyerah saja. No. Mereka adalah orang Kristen yang sekalipun, sama-sama bilang sama saya sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan, mereka tetap memberikan yang terbaik, iman yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap setia cari Tuhan. Bilang sama yang ngomong, sekalipun keadaan tidak mendukung, tetap setia cari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, terkadang keadaan sepertinya tidak mendukung kita untuk ikut Tuhan. Terkadang keadaan sepertinya gak sesuai dengan harapan kita untuk mencari Tuhan. Tapi pesan saya, tetap cari Tuhan, tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang punya mental seandainya. Seandainya kehidupanku nyaman-nyaman saja, aku akan ikut Tuhan. Seandainya ekonomiku baik-baik saja, aku akan ikut Tuhan. Seandainya rumah tanggaku, keluargaku baik-baik saja, aku akan ikut Tuhan. No. Tapi sebagai anak Tuhan, jadilah anak Tuhan, orang Kristen yang punya mental sekalipun keadaan yang harus aku jalani tidak baik, sekalipun ekonomiku dalam keadaan yang tidak baik, sekalipun rumah tanggaku dalam keadaan yang berat, sekalipun penyakitku belum sembuh, aku akan tetap mencari Tuhan dan mempersembahkan kehidupanku yang terbaik buat Tuhan. Karena aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Apapun yang kau persembahkan sama Tuhan, akan Tuhan kembalikan jauh lebih baik dari yang kau bayangkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Bila firman-Mu boleh jadi pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami boleh cakap sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Marcel Sayarang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya, Kau pakai lebih lagi secara luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam setiap pelayanannya selalu ada kuasa, ada tanda, ada mujizat dari surga di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagimu pada malam hari. Layakkan setiap persembahan kami, kau berkati, kau gantikan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, toko dagangan, dan juga masa depan, yaitu umat-umat Tuhan berkati. Kau angkat mereka naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah segala persembahan kami Tuhan, kami bawa yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan yaitu program live streaming gereja Tiberias Indonesia pada malam hari ini, saudara ingin berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara bisa yaitu mentransferkan persembahan saudara yaitu melalui rekening BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230177771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 12600432831. Dan yang ketiga yaitu bagi saudara yang memberikan persembahan yaitu dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327 dan harap mentransferkan hanya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara sekalian yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Dan juga mengundang saudara sekalian untuk bersama-sama kembali hadir dalam ibadah tengah minggu pada hari Rabu di tempat ini di Gereja Tiberias Gading Nias. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli diadakan 2 sesi ibadah. Di sesi yang pertama pada pukul 5 sore akan dilayani oleh Pendeta Lukas Ferdi. Di sesi yang kedua pada pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Gideon Simanjuntak. Dan setiap ibadahnya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi saudara sekalian yang tidak sempat hadir untuk datang beribadah ke tempat ini, saudara bisa yaitu menyaksikan ibadah tengah minggu di www.tiberiaslivestreaming.com. Terpuji nama Tuhan, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucap banyak terima kasih atas persembahan Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada malam hari ini. Bangkitkan iman kita pada malam hari ini dalam Yesus Tuhan kita. Terima kebaikan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima pemulihan di dalam kehidupan kita. Terima kesembuhan pada malam hari di dalam Yesus Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosa. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus sempurnakan kehidupan kami. Yesus, telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, angkat pujian Tuhan. Bicara tentang sekalipun saudara, saya jadi ingat dari kisah di balik lagu yang kita nyanyikan tadi saudara. Kalau saudara ingat, saya pernah bawakan
kisah itu waktu saat pelayanan di bulan Desember di tempat ini saudara. Jadi kisah itu berawal dari sebuah keluarga di India yang mengalami lawatan Tuhan sehingga mereka bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya saudara, dari kisah yang saya baca itu saudara, kabar tentang pertobatan mereka cepat tersiar saudara. Nah, mungkin di India sama seperti Indonesia, ada emak-emak rempong yang suka ngerumpi gitu saudara. Kalian udah bertobat. Jadi cepat beredar. Dan akhirnya kepala desa dengar itu dan dia marahnya luar biasa. Akhirnya saudara, kepala desa dengan amarahnya yang luar biasa mengajak warga desa untuk tarik keluarga ini, dia, istrinya dan kedua anaknya bawa ke alun-alun desa. Dan singkat cerita saudara, mereka menarik anaknya, 2 orang ditaruh di tengah dan mereka bilang, kalau kalian gak mau menyangkal Yesus, maka kedua anak ini akan dibunuh. Tetapi si bapak ini saudara, dia ingat satu lagu yang pernah diciptakan saudara, dengan liriknya yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Jawaban pria ini membangkitkan amarah kepala desa dan akhirnya kedua anaknya dibunuh dengan cara yang sadis. Akhirnya ditarik istrinya dan dikasih kesempatan lagi. Kalau kau mau menyangkal Yesus, istrimu selamat. Jika tidak, istrimu akan berakhir sama seperti kedua anakmu. Dan akhirnya saudara, dia lanjut lagi. Tetap ku ikut walau sendiri, kuta ingkar. Akhirnya tersisa dia dikasih kesempatan terakhir. Kalau kau masih mau hidup, sangkal Yesus. Dan dia tetap bilang, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar. Akhirnya dia juga berakhir dengan cara yang sama. Tetapi sesuatu muncul di hati kepala desa dan orang-orang desa yang menyaksikan kejadian waktu itu. Rasa penasaran yang besar muncul. Kenapa? Mereka penasaran siapa Yesus sehingga ada satu keluarga rela kehilangan segalanya demi untuk mempertahankan imannya sama si Yesus ini. Akhirnya rasa penasaran itu terus bertumbuh menjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Akhirnya apa saudara? Terjadi lawatan Tuhan di desa itu. Kepala desa, warga desa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak sampai di situ, kegerakan rohani terjadi. Desa-desa di sekitar akhirnya menerima Tuhan dan diselamatkan. Berawal dari apa? Berawal dari satu keluarga yang sekalipun keadaan tidak mendukung, mereka tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Imannya yang terbaik buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, keadaan hari ini jangan sampai bikin kita kecewa. Keadaan hari ini jangan sampai bikin kita lemah. Itu yang iblis mau terjadi dalam kehidupanmu supaya kau kehilangan janji Tuhan dalam hidupanmu. Justru keadaan seperti ini kita harus semakin kuat untuk tetap kasih yang terbaik hidup kita buat Tuhan. Supaya janji firman Tuhan tergenapi. Siapa yang setia sampai akhir akan beroleh mahkota kehidupan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu dalam doa kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tempat ini Tuhan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui Bapak Gembala Sidang kami kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Sehingga setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya kita. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya kita sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa. Sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba ucap berkat keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Juga Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia dengan roti mana. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, setiap kita yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada malam hari ini, akan doa syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ucapkan syukur kita pada malam hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dengan hati bersyukur mari angkat tangan. Kita menaikkan pujian kita pada malam hari ini. Terima kasih.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sama-sama terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa minta pemulihan, minta mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan setiap jemaatmu Tuhan. Setiap doanya ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga mau menyerahkan buat minyak urapan. Yang bawa minyak urapan boleh sama-sama angkat minyakmu. Dengan iman percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami keluar masuk kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko bis kantor tempat usaha kami, maka toko bis kantor tempat usaha kami juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Selamanya urapan setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bahwa setiap pokok doa Tuhan kami mengurapi, menumpangkan tangan. Kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Dan kembali Tuhan hamba ucap berkat buat setiap jemaatmu baik yang terhubung melalui live streaming, melalui ibadah ini Tuhan, baik juga yang ada di tempat ini di gereja Tiberias Gading Nias. Kami berdoa Tuhan, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami mau berdoa tempat ini juga Tuhan berkati. Kami ucap berkat, biar kiranya Tuhan semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap berkat koordinator penanggung jawab di tempat ini Tuhan, Pak Marwoto bersama keluarga besar juga diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan Tuhan berkati, Tuhan angkat naik. Rekan-rekan yang melayani dari worship leader, hamba ucap berkat Tuhan. Itu buat Pastor Reza bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Para singer Tuhan berkati, imam musik Tuhan berkati, choir Tuhan berkati, pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan multimedia, soundman, security, tim event, pendua syafaat, guru sekolah minggu asyar. Apapun bagian kami, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami ucap berkat buat gereja kami, terutama buat yaitu Tuhan yang terkasih Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Torisaya Pariaci, Ibu Pendeta Darniate Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Kami juga ucap berkat buat bangsa dan negara kami, buat kota kami, bahkan buat bumi kami. Kami doa pemulihan Tuhan terjadi. Kami bersatu hati, resesi ekonomi dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan yang menjaga, memberkati setiap kami. Sebentar kami pulang Tuhan pagari, besok hari dan seterusnya, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko dagangan kami, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu dengan mata imanmu pandang Tuhan. Sejenak sebelum terima berkat Tuhan, mari naikkan doamu sama Tuhan. Apapun yang benar-benar jadi pengharapanmu, apapun yang benar-benar jadi kerinduanmu, jadi pergumulanmu, mari sejenak doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia rindu mendengar setiap seru doamu. Mari doa sama Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus ini doa kami, ini seruan kami Tuhan.
Secara manusia hamba terbatas Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melawan setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, kami percaya lawatan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupannya. Situ. Akhirnya pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, tahun berkelimpahan. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan tetangga pesta dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.